Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kami dari kelompok 40 Laboratorium Sistem Informasi Manajemen akan mempresentasikan hasil kerja dari praktikum modul 1. Di sini saya akan share screen. Modul 1 ini akan menjelaskan tentang ERD, CDM, PDM, dan database. Dan yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 40. Yang pertama adalah Muhammad Arli Fajar Ramadan dengan NPM 20014, dan yang kedua ada saya sendiri, Sefial Deborah dengan NPM 20037. Sistem Informasi Manajemen atau SIM, atau dalam bahasa Inggris Management Information System atau MIS, adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Nah, pada studi kasus modul 1 ini, praktikum ini membahas mengenai sistem database suatu penjualan kuota internet, yang mana dalam penjualan ini berupaya untuk meningkatkan kualitas penjualan di toko. Guna meningkatkan kualitas penjualannya, digunakan pendekatan metode perancangan ERD, CDM, dan PDM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. ERD di sini merupakan model teknik pendekatan yang menyatakan atau menggambarkan hubungan suatu model. Di dalam hubungan ini tersebut dinyatakan yang utama dari ERD adalah menunjukkan objek data dan hubungan yang ada pada entitas berikut. Menurut Simarmata, Entity Relationship Diagram atau ERD adalah alat pemodelan data utama dan akan membantu mengorganisasi data dalam suatu proyek ke dalam entitas-entitas dan menentukan hubungan antar entitas. Next. Untuk komponen penyusun ERD di sini ada 5. Yang pertama yaitu entitas, di mana kumpulan objek yang dapat diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Simbol dari entitas biasanya digambarkan dengan persegi panjang. Yang kedua, atribut, pengertiannya yaitu setiap entitas pada elemen pasti mempunyai yang disebut atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Atribut kunci merupakan hal pembeda atribut dengan entitas. Yang ketiga, relasi adalah hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Relasi juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu one-to-one atau yang artinya setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lainnya. Kemudian untuk man-to-many, yaitu setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lainnya dan sebaliknya. Yang keempat ada garis, di mana garis yang menghubungkan antar atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram ER. Kemudian yang kelima ada derajat relasi atau kardinalitas rasio, di mana menjelaskan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Kardinalitas relasi merujuk pada hubungan maksimum yang terjadi dari himpunan entitas yang satu ke himpunan entitas yang lain dan begitu juga sebaliknya. Next. Untuk CDM sendiri yaitu suatu desain konsep utama dari suatu database yang menghubungkan antar tabel. Biasanya ini sebuah model awal sebelum dijadikan konsep database yang asli. Konseptual data model yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh fakta dari di dunia nyata yang kita tinjau, dapat digambarkan dengan lebih sistematis dengan menggunakan diagram konseptual data model. Next. Nah, selanjutnya untuk notasi-notasi di dalam CDM. Yang pertama ada persegi 4. Menyatakan entitas dan di bawahnya menyatakan atribut atau atribut yang berfungsi sebagai key di garis bawahi. Yang kedua ada garis, menyatakan relasi sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas dengan atributnya.
Dan yang terakhir ada kardinalitas relasi, dapat dinyatakan dengan banyaknya garis cabang pada garis relasi. Dan pada garis relasi dapat langsung dituliskan nama relasi yang menghubungkan antar entitas. Untuk selanjutnya ada arti dari simbol. Yang pertama, data entitas. Data entitas adalah segala sesuatu, baik yang nyata maupun abstrak, yang datanya akan direkam. Yang kedua ada atribut. Atribut mendefinisikan karakteristik atau properti dari entitas tersebut. Yang ketiga ada relasi data. Relasi menunjukkan adanya hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Dan yang keempat, kardinalitas. Kardinalitas adalah penentuan jumlah kejadian dari suatu entitas yang dapat terhubung dengan sejumlah kejadian pada entitas lain. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Untuk pengertian dari PDM sendiri itu gambaran fisik dari database yang akan dibuat dengan mempertimbangkan DBMS yang akan digunakan. PDM sendiri dapat dihasilkan dari CDM yang telah dibuat. Dalam penerapannya, PDM dapat disamakan dengan skema relasi yang fungsinya adalah memodelkan struktur fisik dan secara detail dari suatu database. Next. Pada proses pembuatan PDM di sini, yang pertama pada PDM itu yang sudah selesai dibuat, kita pilih tools, kemudian generate physical data model. Kemudian yang kedua, pada kotak dialog PDM generation option di tab general kita pilih tipe DBMS yang akan kita buat. Kita menggunakan tipe DBMS MySQL 5.0. Kemudian yang ketiga, pada tab detail akan terdapat beberapa pilihan untuk tabel, prefix, isi dengan TBL, kemudian pada reference ganti pilihan delete rules dengan cascade, kemudian klik OK. Next. Nah, basis data atau database dalam dunia komputer, terutama oleh pemrogram atau programmer, sudah tidak asing lagi karena seringkali disinggung dan berhubungan langsung. Namun, untuk memudahkan memahami apa yang dimaksud dengan basis data, ada baiknya dibahas terlebih dahulu apa yang dimaksud basis data. DBMS atau Database Management System perantara untuk user dengan basis data. Untuk dapat berinteraksi dengan DBMS, dapat memakai bahasa basis data yang sudah ditentukan oleh perusahaan DBMS. Bahasa basis data umumnya terdiri dari berbagai macam instruksi yang diformulasikan sehingga instruksi tersebut dapat diproses oleh DBMS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. MySQL sendiri itu pengembangan lanjutan dari proyek Unirect yang dikerjakan oleh Michael Monti-Widenius dan TJX dalam perusahaan perangkat lunak asal Swedia. Sayangnya, Unirect belum terlalu kompatibel dengan database dinamis yang dipakai di website. TJX kemudian mencari alternatif yang lain dan menemukan perangkat lunak yang dikembangkan oleh David Bookis, yaitu Mini SQL atau MySQL. Namun, ditemukan masalah lagi karena MySQL tidak mendukung indexing sehingga belum sesuai dengan kebutuhan TJX. Next. Untuk query sendiri, dalam bahasa Inggris sehari-hari dan bahasa pemrograman komputer memiliki arti yang sama, kecuali di komputer. Query meliputi informasi yang diterima atau diambil dari database. Bahasa pemrograman ini digunakan untuk memanipulasi data, menambah, menghapus, dan mengubah data. Query memiliki cara kerja yang sama seperti ketika Anda memesan Americano. Next. Nah, pada sebuah toko sedang membangun sistem database untuk data di sistem informasi, yaitu penjualan kuota internet. Tentukan ERD dan CDM di kasus penjualan kuota internet, lalu ubah data CDM dalam bentuk PDF. Prosedur penjualan kuota internet yang pertama, pelanggan mendatangi karyawan. Yang kedua, ada karyawan mengambil kuota. Yang ketiga,
yang kasir membuatkan nota. Untuk softwarenya sendiri itu untuk output program sistem informasi pada studi kasus penjualan kuota internet, di sini kami menggunakan software MySQL sama Power Designer. Berikut program dari Power Designer studi kasus penjualan kuota, di mana di sini ada pelanggan yang isinya yaitu ada ID pelanggan, ID karyawan, ID kasir, sama nama pelanggan, sama dan nama alamat pelanggan. Kemudian pelanggan di sini itu ke karyawan, di mana diisi dari karyawan tersebut itu ada ID karyawan, ID kota, nama karyawan, sama nomor telepon karyawan. Kemudian habis dari karyawan sendiri itu mengambilkan kuota yang isinya ada ID kuota, merek kuota, harga kuota, isi kuota, sama stok kuota. Sehabis itu pelanggan itu habis dari karyawan sama kuota, kemudian pelanggan ke kasir, di mana untuk membayar sebuah kuota tersebut. Dari isi kasir sendiri itu ada ID kasirnya, ID nota, nama kasir, sama alamat kasir. Kemudian dari kasir itu nanti membuat sebuah nota pada penjualan kuota yang isinya ada ID nota, nama pegawai, tanggal pembelian, sama total harga. Di sini pada software Power Designer yang berisi CDM studi kasus penjualan kuota, di mana seperti pada PDM yang tadi, di sini ada pelanggan, kemudian ada ID pelanggan, nama pelanggan, sama alamat pelanggan. Itu nanti mendatangi karyawan, yang nanti karyawan itu ada ID karyawannya, nama karyawan, sama nomor telepon karyawan. Habis itu dari karyawan sendiri itu nanti mengambilkan sebuah kuota yang isinya itu ada ID kuotanya, merek kuota, harga kuota, isi kuota, sama stok kuota. Habis itu pelanggan sesudah mendatangi karyawan, habis itu pelanggan itu membayar ke kasir. Nantinya ada ID kasir, alamat kasir, sama nama kasir. Kemudian kasir tersebut akan membuatkan sebuah nota. Nanti itu isinya ada ID nota, nama pegawai, tanggal pembelian, sama total harga. Dari praktikum modul 1 ini dapat dianalisis dan didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 entitas pada model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek dasar untuk sistem basis data mengenai penjualan kuota internet, yaitu pelanggan, karyawan, kuota, kasir, dan nota. Yang kedua, dalam pemahaman mengenai pembuatan database sistem secara CDM, terdapat manfaat penggunaan dalam perancangan, yaitu memberikan gambaran yang lengkap dari struktur basis data, yang berarti hubungan dan batasan-batasan. Selain itu, juga database mempermudah pekerjaan dalam hal penjualan kuota. Yang ketiga, jadi relasi pengambilan dari karyawan ke kuota dengan kardinalitas many to one, yang berarti beberapa karyawan dapat mengambilkan kuota. Relasi membayar dari entitas pelanggan ke kasir dengan kardinalitas many to one, yang berarti beberapa pelanggan dapat membayar pada satu kasir. Relasi mencetak dari entitas kasir menjadi nota dengan kardinalitas many to one, berarti beberapa kasir dapat mencetak kuota. Sekian presentasi dari kelompok 40 praktikan laboratorium Sistem Informasi Manajemen Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun penulisan. Terima kasih. See you next video. Bye-bye.